Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali bersama saya Andreas Silaban. Hari ini, kali ini, melalui video ini saya mau berbagi cerita bersama dengan kita semua bahwa ketika saya memutuskan untuk membuat video ini, sebenarnya saya sedang berada dalam rasa sukacita yang sangat besar. Perasaan sukacita itu hadir ketika saya melihat beberapa fenomena-fenomena tentang pernyataan eksistensi Kristus dalam kehidupan beberapa orang yang beberapa hari terakhir ini sedang saya perhatikan. Kabar gembiranya adalah saya melihat bahwa Kristus itu hadir benar, ternyata bukan hanya kepada orang yang secara identitas melabeli dirinya sebagai seorang pengikut Kristus. Tetapi Kristus itu juga hadir bagi orang-orang yang sebenarnya tidak perlu secara identitas dia disebutkan sebagai seorang pengikut Kristus, atau biasanya kita sebut dengan orang Kristen, seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti perkembangan pemberitaan di media sosial, utamanya YouTube, TikTok, atau juga Facebook, sekarang ini ada beberapa orang yang sedang hangat diperbincangkan, yang secara identitas dia bukan pengikut Kristus, tapi dia melakukan perbandingan-perbandingan yang secara logika ternalar pikiran manusia, sehingga orang menjadi berpikir untuk mendengarkan apa yang menjadi pernyataan-pernyataannya di dalam videonya itu, dan akhirnya menimbang-nimbang, merenungkan dalam hatinya tentang bagaimana dia menemukan kebenaran dan keselamatan dari apa yang sedang dia jalani. Ada seorang perempuan yang bernama Kumaila Hakimah. Ini saya sangat tertarik dengan sosok muda yang satu ini ya. Jadi dia perempuan yang secara identitas bukan seorang pengikut Kristus, katakanlah dia seorang muslim ya. Dia seorang ahli tafsir Al-Quran dengan melabeli dirinya, memastikan dirinya sebagai seorang penghafal Al-Quran. Tapi dengan menghafal Al-Quran itu dia menjadi pribadi yang memakai nalar logikanya dengan baik, seperti itu. Lalu dia berani memperbincangkan hal-hal yang bagi dia perlu dikritisi dari apa yang dia jalani selama ini. Dan saya pikir kita perlu berdoa bagi pribadi-pribadi yang seperti ini untuk supaya Tuhan kuatkan. Dan kalau nanti dia sampai kepada titik untuk memberanikan diri, melabeli dirinya sebagai seorang pengikut Kristus atau orang Kristen, saya pikir itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang mudah bagi kita di negara seperti di Indonesia ini. Ya kita tahu sendiri akan banyak orang yang nanti pasti akan membenci dia. Oleh sebab itu kita boleh juga memperhatikan orang-orang yang seperti ini untuk ya kalaupun kita tidak bisa membuat apa-apa, kita boleh juga mendoakan dia secara pribadi. Ada juga ya sudah lebih lama dari Kumaila Hakimah, ada tokoh yang namanya Saifuddin Ibrahim. Saya pikir beliau ini sangat-sangat fenomenal dalam perjalanan iman kekristenan di masa kini, sampai ya ada beberapa orang yang mengatakan menyebut dia sebagai Paulus masa kini, karena ketika dia sudah dibaptis dia mengganti identitasnya dengan nama Paulus bin Moses ya, Paulus bin Moses. Jadi dia mengambil dua tokoh Alkitab itu, bagaimana dia menyatukan pribadi Paulus dan Musa dalam dirinya. Sekarang dia ada di Amerika karena ya dia beberapa kali ketika di Indonesia ini dia dikejar-kejar oleh orang-orang yang katakanlah membenci dia, seperti itu. Dan sekarang ada juga channel YouTube yang namanya Sunnah Nabi. Jadi Sunnah Nabi ini melihat perspektif dari sudut pandang yang lain, mengkoreksi hal-hal yang perlu dikoreksi, kemudian mensejajarkan dengan logika, lalu sampai kepada titik kesimpulan bahwasanya saya lihat di beberapa pernyataannya jalan keselamatan satu-satunya hanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu memang saya harus katakan bahwasannya ketika memperbincangkan agama ini, memperbincangkan keyakinan ini adalah satu hal yang sensitif. Tapi ketika aku membicarakan keyakinan
kawanku yang lain, bukan berarti aku membenci dia. Saya mau katakan seperti itu. Kita boleh bebas saja memilih keyakinan apa yang kita yakini, tapi saya harus katakan kita harus menemukan apakah jalan yang kita jalani itu dapat memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Jadi kalau dia tidak bisa memberikan jaminan keselamatan bagi kita, ya tidak ada pilihan lain selain kita meninggalkannya secepat-cepatnya. Mumpung napas ini masih kita pegang dalam diri kita, mumpung nyawa kita masih berada dalam badan kita, mumpung kita belum kembali kepada pribadi yang menciptakan kita. Karena hidup ini sebenarnya hanya sementara, tapi keselamatan itu adalah selamanya, dan itu hanya dimiliki, diberikan oleh Kristus. Oleh sebab itu, saya mau katakan melalui video ini, ya mungkin juga video ini nanti akan direaksi oleh beberapa orang yang ya mau mereaksinya, silahkan saja. Tapi ini bukan satu ujaran kebencian. Saya tidak sedang membenci siapapun, dan saya tidak sedang menyoroti apapun secara negatif, tidak. Tapi saya secara pribadi hanya ingin mendoakan Kumaila Hakimah, Abi Saifuddin Ibrahim, juga channel YouTube Sunnah Nabi yang mengkritisi ajaran-ajaran yang mereka tekuni selama ini yang dirasanya kurang tepat. Kemudian mereka memakai nalar logika mereka, dan ya dari mereka sudah ada yang mengimani Kristus sebagai Tuhannya. Itu yang kita syukuri, dan memang Kristus itu adalah jalan satu-satunya keselamatan yang ada di dunia ini. Demikian, kiranya Tuhan menguatkan mereka bertiga, dan doa kita supaya Tuhan juga semakin menambahkan orang-orang yang mau percaya kepadanya tanpa label Kristen. Walau nanti pada akhirnya dia akan mengalami fase di mana dia percaya, bertobat, dan dibaptis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.